Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati Ibu moderator dan Pak segenap panitia, dan yang saya hormati pula dari peserta perwakilan dari kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Ponorogo, dan yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan ataupun Ketua Pimpinan organisasi dari Dharma Wanita, PKK, DPP, Satgas PPA, IID, Tagana, PKSA, PKH, Genre, Wanita Katolik, Persit, Bayangkari, dan mungkin ada lagi yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu, yang saya hormati dan juga yang kami banggakan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu di aula Gedung Terpadu lantai 6 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan maaf ke panjenengan semua, yang mana pada hari ini rencananya akan dibuka langsung oleh Bapak Kepala Dinas Sosial P3A, karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, karena memang di Dinas P3A itu kegiatannya sangat padat sekali. Kemarin juga tiba-tiba ada kunjungan dari Kementerian Bu Menteri Sosial, dan hari ini pun juga ada kegiatan, sehingga mewakilkan kepada saya untuk bisa mendampingi panjenengan semua nanti pada acara kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan hasil yang disampaikan dari laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa memang pada masa sekarang ini untuk masalah perempuan dan anak itu ternyata masih banyak ya, dan juga masih belum bisa tertuntaskan. Saya kira di mana kapanpun itu mesti ada ya Pak permasalahan, akan tetapi kita berharap permasalahan itu semakin berkurang sepanjang waktu. Akan tetapi kenyataannya ini kita di Kabupaten Ponorogo khususnya, di Jawa Timur umumnya, ternyata permasalahan itu tidak semakin tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah. Dengan adanya pandemi pun itu juga menambah poin jumlah kekerasan meningkat, baik yang menimpa perempuan ataupun anak. Nah, untuk itu kita berharap dengan adanya pertemuan pagi hari ini bisa memberikan sumbangsi kepada Kabupaten Ponorogo. Kita memang untuk mengurangi kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengundang dari bapak-bapak dari unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta Ibu Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan Ketua organisasi-organisasi yang terkait. Diharapkan dengan informasi yang kita berikan pada pagi hari ini bisa memberikan wawasan kepada panjenengan semua, dan nantinya bisa kita bersama-sama bergerak secara masif dalam upaya untuk menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, dan juga pada tindak pidana perdagangan orang. Untuk Kabupaten Ponorogo memang tidak semua kabupaten Bapak Ibu mendapatkan kesempatan untuk mendatangkan kegiatan seperti pada pagi hari ini, meskipun nantinya mungkin tidak bisa kita maksimal ya memberikan apa yang bisa kita berikan. Akan tetapi kita juga bersyukur kita bisa melaksanakan, menginformasikan ke panjenengan semua
kegiatan yang bisa membantu memberikan sumbangsi yang sangat baik seperti itu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, di Dinsos P3A itu kan ada bidang penanganan khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan juga ada 3 bidang sosial ya. Karena kita kemarin tahun 2017 itu tergabung ya antara Dinsos sama kantor P3A, sehingga bidang P3A ini memang mendapatkan perhatian khusus di pusat karena penanganan kekerasan itu memang belum bisa tertangani secara maksimal, dan itu pun ada upaya-upaya dari kita untuk memberikan pelayanan lebih kepada mereka, baik itu perempuan dan anak yang bermasalah. Seperti yang sudah kita laksanakan, salah satunya adalah untuk meningkatkan layanan lembaga layanan penanganan perempuan dan anak yang mulai tahun 2000, mulai berdirinya kantor P3A yaitu sekitar 2004 sampai tahun 2019 itu yang ada yang namanya KPPA, Komite Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, itu juga khusus kemarin adalah untuk membantu para perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. Akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman yang semakin cepat dan semakin kompleks terjadinya kasus, akhirnya kita berupaya untuk meningkatkan lembaga layanan yang namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo, yang kita bentuk akhir tahun 2019, dan itu kita lengkapi sesuai dengan amanah Permen nomor 4 tahun 2010 ya. Itu ada beberapa tenaga harian maksud kita. Kalau P2TP2A itu memang kita tidak bisa P3A sendiri, tetapi tergabung dengan beberapa dinas instansi baik vertikal ataupun daerah ataupun lembaga masyarakat dunia usaha. Akan tetapi dalam layanan keseharian kita mempunyai tenaga petugas harian yang terdiri dari tenaga psikolog, tenaga dari lembaga bantuan hukum, tenaga kesehatan, dan tenaga kerohaniawanan. Jadi mulai kita buka keran untuk layanan perempuan dan anak, baik itu secara online ataupun hotline, ternyata banyak kasus-kasus yang masuk ke kita. Nah, kasus-kasus masuk ke kita itu bukan berarti Kabupaten Ponorogo ini semakin jelek karena banyaknya kasus, akan tetapi karena keterbukaan informasi dan keaktifan dari lembaga layanan. Karena kita memang bisa mensosialisasikan baik lewat medsos ataupun lewat media elektronik, dan juga kita ada bantuan dari tenaga-tenaga dari forum anak kita, karena ketika ini memang ada forum anak Kabupaten Ponorogo, itu memberikan informasi bahwa kita membuka layanan secara online ataupun offline, sehingga banyak muncul kasus-kasus atau laporan-laporan dari masyarakat. Ini terbukti dengan penanganan kasus yang terlapor di aplikasi Simponi, bahwa tahun 2019 itu 1 tahun Kabupaten Ponorogo itu ada kasus 32 yang terlaporkan ke Simponi, dan juga tahun 2020 ada 41, naik 10%. Nah, sedangkan tahun 2021 sampai dengan April, masih triwulan pertama, itu kita sudah mendapatkan laporan kasus sebanyak 22. Berarti dengan adanya peningkatan kasus ini, Ponorogo itu ternyata banyak selama ini kasus-kasus yang tidak terlaporkan. Memang fenomenanya seperti gunung es ya, ditampak di permukaan itu banyak, itu sebenarnya di luar itu kasusnya itu mungkin lebih besar dari yang 22 yang sudah terlaporkan dan berupaya kita tangani. Nah, ada pun banyak kasus-kasus, dan kasus-kasus pun itu tidak hanya pelakunya dari luar, maksudnya dari jauh dari korban. Ternyata setelah dianalisa, pelaku-pelaku itu ternyata orang terdekat dari korban. Bahkan ada yang dalam satu rumah, ada tetangga, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sering menimpa ke kita
Itu yang menimpa anak biasanya pelecehan, terus juga persetubuhan, pemerkosaan itu, dan pencabulan. Nah, untuk yang perempuan kebanyakan adalah KDRT, KDRT yang perempuannya. Terus juga ada juga kemarin pembuangan bayi yang kasus tahun 2021, juga ada kasus apa yang terkenal di medsos itu, apa itu, begal, istilahnya begal payudara ya, mungkin Bapak Ibu sudah periksa ya. Jadi semacam itu yang menimpa ternyata di anak-anak kita. Apalagi dalam masa pandemi pun, di dalam KDRT pun terjadi kekerasan terhadap anak. Karena apa? Masa pandemi juga mempengaruhi tentang bagaimana keluarga itu biasanya dia mendapatkan pekerjaan, salah satu contoh dia ter-PHK kan, sehingga dia lebih mudah untuk melakukan kekerasan terhadap anak karena apa, maksudnya dari sisi emosi labil karena ter-PHK kan. Juga ibu-ibu yang tidak siap menjadi seorang guru di dalam rumah, sehingga dia melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan memang bentuk apapun yang namanya kekerasan, baik itu tujuannya untuk mendidik dan lain sebagainya, tapi itu sudah menggunakan kekerasan fisik, itu juga termasuk kekerasan ya, seperti itulah. Dan juga kita di sini juga mendatangkan dari para relawan PKH ataupun Tagana ataupun TKSK, yang itu relawan-relawan sosial kita yang selama ini bekerja membantu sampai ke akar rumput, di mana di desa-desa sampai ke desa ataupun bahkan RT RW ya, dusun ya, itu ada perwakilan dari pendamping PKH, sehingga dengan juga Tagana pun punya sahabat Tagana, TKSK pun juga punya yang namanya SRRT, sehingga kita berharap dengan adanya keberadaan mereka dan mendapatkan informasi tentang kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, bagaimana itu lembaga nanti apa, lembaga itu beroperasi dalam layanan, itu kita harapkan memberikan kontribusi yang positif tentang penanganan ataupun informasi yang masuk kepada kita. Karena kenapa? Kita semakin banyak informasi tidak masalah Bapak Ibu. Memang kita berupaya untuk memutus mata rantai kasus tersebut, karena berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi di Kabupaten Ponorogo, bahkan di kota-kota besar lain pun, yang sekarang menjadi korban, yang menjadi pelaku, itu ternyata pada masa lampaunya dulu itu juga menjadi korban. Nah, jadi karena tidak tertanganinya di zaman masa lampau, tidak tertangani secara psikis dan lain sebagainya, sehingga di memorinya terekam bahwa ada unsur rasa dendam, sehingga pada saat dewasa dia menjadi seorang pelaku. Nah, tujuannya untuk informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan juga penanganan bisa kita tangkap dan kita berusaha untuk memutus dengan cara pendampingan psikis. Itu tujuannya ke depan itu juga tidak akan terjadi yang sekarang jadi korban besok menjadi pelaku. Harapan kita seperti itu. Nah, ini nanti kita dibantu dari beberapa tenaga relawan kita yang memberikan secara tuntas informasi bagaimana mereka selama ini sudah menangani kasus, bagaimana fungsi lembaga layanan yang sudah terbentuk, dan juga bagaimana ini ada tenaga juga dari Sakti Peksos yang Sakti Peksos itu adalah seorang yang ditunjuk dari Kementerian Sosial untuk mendampingi anak-anak yang berkasus di kabupaten. Jadi nanti kita hadirkan untuk memberikan informasi wawasan bagaimana selama ini dalam hal penanganan kasus yang menimpa pada anak-anak, yang terutama anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya. Untuk itu monggo nanti bisa diikuti secara baik dan maksimal ya, sehingga kita nanti bisa membantu masyarakat kita Kabupaten Ponorogo dalam hal menangani kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dan juga kami informasikan Bapak Ibu, kita di tingkat kabupaten memang membentuk lembaga yang namanya P2T P2A. Akan tetapi sudah kita tindak lanjuti sampai ke tingkat desa, kita juga membentuk yang namanya relawan PATBM, relawan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi khusus itu nanti yang membantu
di tingkat desa anak-anak yang menimpa masalah. Jadi fungsi relawan PATBM itu bisanya membantu apabila terjadi kasus di lingkungannya, dan mereka karena fungsinya tidak selengkap yang di tingkat kabupaten, kalau itu bisa diselesaikan di tingkat desa, alhamdulillah. Akan tetapi kalau membutuhkan rujukan, itu nanti langsung dirujukan ke tingkat kabupaten melalui P2TP2A. Dan kita pun juga dalam penanganan tidak bekerja sendiri. Apabila memerlukan rujukan sampai rumah sakit, kita juga sudah akomodir dengan rumah sakit. Kita bekerja di sini biasanya berdampingan harmonis sekali itu dengan UPP Polres, UPP Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Polres. Memang hari ini tidak kita datangkan karena kemarin kita sudah mengadakan kegiatan yang namanya rapor kerjasama dengan lembaga-lembaga ataupun yang tergabung dalam lembaga P2TP2A. Ini khusus pada hari ini memang kita mensosialisasikan kepada masyarakat luas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti ada 3 narasumber yang menyampaikan pemaparan. Untuk itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021, acara sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak dan tidak perdagangan orang kami nyatakan dimulai. Bagi kurang lebihnya saya mohon maaf.